Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman lagi, menyapa teman-teman lagi di hari ini di channel Ivi Lewihana. Buat teman-teman yang sudah kenal saya sejak lama, thank you sudah selalu setia di channel Ivi Lewihana yang merupakan channel kesaksian saya dari saya sebelum mengenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan sampai hari ini. Dan buat teman-teman yang belum mengenal saya atau nggak sengaja ya di beranda YouTube-nya kemudian menemukan channel saya sapa teman-teman. Halo, salam kenal hangat dari saya. Saya berasal dari kota Surabaya dengan nama asli saya Invi Rizky Ramadan. Iya. Jadi sekarang ini saudara kita umat muslim sedang merayakan ibadah puasa, sedang menunaikan ibadah puasa yang minggu ketiga. Dan seperti biasa saya berharap teman-teman selalu sukacita, selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami, yang terjadi ataupun yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau misalkan kita bersukacita karena keadaan kita, bukan karena Tuhan, maka kita akan sering merasakan stres, frustasi, ya, seperti itu. Jadi sebelum saya kesaksian, saya mohon maaf dulu sama teman-teman kalau misalkan saya hari ini ngomongnya kurang keras atau kurang jelas ya, dikarenakan saya ini sedang sariawan. Ini teman-teman ya, jadi saya tuh sedang sariawan di sini dan gak enak banget dibuat ngomong, tapi saya mau setia kepada Tuhan saat Tuhan menyuruh saya untuk bersaksi. Saya mau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Apa yang hendak Tuhan katakan kepada saya dan katakan kepada teman-teman. Dan saya ingin berdoa dulu sebelum saya berkesaksian. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan yang begitu luar biasa. Aku bersyukur bisa menyapa teman-teman lagi. Aku bersyukur Tuhan bisa sampai pada hari ini Tuhan, menyaksikan segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jadi saya hari ini tuh mau menyaksikan bahwa kenalkah kita dengan Tuhan? Kenalkah kamu dengan Tuhanmu? Kenalkah aku dengan Tuhanku? Ngomong-ngomong tentang kenal, jadi saya ini nggak berkhotbah karena saya ini bukan pendeta ya teman-teman. Jadi saya ini orang biasa, ya, bukan orang berdosa, orang yang sering berbuat salah. Tapi Tuhan terus mengejar saya, terus membimbing saya sampai kepada saya bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang Tuhan lakukan kepada hidup saya. Kesaksian kepada teman-teman tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Ngomong-ngomong tentang kenal. Kenal itu apa? Kalau menurut saya simpel saja. Misalkan kita naik motor. Saya naik motor. Ke satu jalan kan lurus. Nah, di depan saya itu ada teman saya, ya. Dan dia nggak perlu menoleh. Dia nggak perlu memberitahukan kepada saya bahwa dia itu ada di situ. Dan saya melihatnya walau dari belakang, saya bisa mengenalnya. Ya, kemudian saya ke depan dan menyapa dia. Demikian pula teman saya, ya.
Saya juga nggak ngerti ketika teman saya melihat saya melihat saya dari belakang, teman saya juga bisa mengenali saya dan menyapa saya. Padahal ya jaket kita ganti, katakanlah motor kita ganti, pinjem katakanlah ya, tas kita ganti, sepatu kita ganti. Tapi entah kenapa ketika kita berjumpa dengan teman kita yang setiap hari ketemu, yang setiap hari ngobrol, yang setiap hari chatting, itu kita bisa ngerti loh kalau itu dia, ya. Dengan percaya diri kita ngerti bahwa itu teman kita. Dari mana? Dari mana? Tanpa dia bicara, kita bisa mengenal itu teman kita. Ya, dari gaya dia menyetir, ya, dari bahasa tubuh dia, ketika dari cara dia berkendara, kita bisa mengenal dia. Oh, ini si A. Kalau itu si B, kalau itu si C, meskipun dia tidak menoleh ke arah kita, meskipun dia tidak memakai pakaian yang biasa kita ketemui, tapi kita dengan yakin bisa mengenali teman kita. Ya, mengapa? Itu tadi, kita terbiasa melihat dia, kita terbiasa berbicara dengan dia, kita terbiasa ngobrol, chatting, curhat, ya, sehingga kita bisa mengenali dia. Contoh yang lain, ketika kita sudah lama memiliki hubungan yang intens terhadap teman kita, ya, kemudian ada teman lain datang ke perkumpulan kita, ya, kita ngobrol semuanya sama satu perkumpulan itu. Tetapi ketika saya ingin berbicara kepada teman saya, demikian pula teman saya ketika ingin berbicara kepada saya, tetapi kita tidak ingin pembicaraan itu didengar oleh atau diketahui oleh orang lain. Dengan tatapan mata saja kita bisa mengerti maksud teman kita. Dengan senyuman saja, atau dengan kedipan mata begini, itu bisa merupakan suatu kode atau perintah untuk orang yang kita kenal tadi. Jika kita bisa mengenal orang demikian, bagaimanakah engkau mengenal Tuhanmu? Dan apakah Tuhanmu pun mengenal engkau? Sebab firman Tuhan berkata, pada suatu hari nanti, ketika kita mengira kita sudah mengenal Allah dan kita masuk ke dalam kerajaan-Nya, Tuhan menolak kita. Siapakah engkau? Hanyalah engkau, para pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenali engkau. Padahal kita menyangka bahwa kita sudah berbakti kepada Allah. Kita menyangka bahwa kita sudah berbuat sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya apakah yang kita buat yang itu luar biasa di mata Tuhan? Sesungguhnya tidak ada yang luar biasa di mata Tuhan. Ya. Jadi ketika saya waktu itu belum mengenal Tuhan, dengan saya mengenal Tuhan pun itu berbeda. Ada suatu kali teman saya itu chatting sama saya, ya. Teman saya itu chatting sama saya, dia memberikan atau mengirimkan suatu video tentang mengenal Tuhan. Dan teman saya itu bertanya kepada saya, sebenarnya apakah sebenarnya orang-orang di luar sana, ya, itu mengenal Allah mereka? Apakah saya dulu dalam kepercayaan saya yang dulu, di dalam keyakinan saya yang dulu mengenal Allah saya?
Saya jawab, teman saya, tidak. Kami tidak mengenal Allah kami. Kami hanya mengenal dogma. Kami hanya mengenal ajaran. Kami hanya mengenal didikan. Tapi pada sesungguhnya, kami tidak pernah mengenal Allah. Mengenal di sini yang saya maksud, mengenal. Kenal dengan Allah. Kenal bahwa siapa yang menciptakan kita. Mengerti bagaimanakah sifatnya. Bagaimanakah dia itu terhadap kita. Sebab seberapa pengenalan kita terhadap Tuhan menentukan apa yang kita lakukan. Jika seorang tidak mengenal Tuhan, maka dia akan hidup bagi dirinya sendiri. Dan jika orang tidak mengenal Tuhan, dia akan bingung apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia kerjakan. Mau kemana? Tujuan hidupnya apa? Dan orang yang tidak mengenal Tuhan akan merasakan hampa. Akan merasakan kejenuhan. Capek, lelah menghadapi hidup ini. Karena seperti donat yang memiliki lubang di tengah. Demikian pula hati kita, jiwa kita. Yang ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun, yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengisi ruang itu, yang nggak bisa digantikan dengan apapun dan siapapun, maka kita akan mengenal Allah. Maka kita akan mengenal kasih itu. Hidup kita akan diubahkan. Dulu, sebelum saya mengenal Allah, sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah pribadi yang gelisah. Saya selalu gegabah mengambil keputusan, ceroboh. Setiap hari menangis, minder, tidak percaya diri, saya tidak merasa dicintai. Saya merasa saya hidup sendiri, saya merasa mengasihani diri sendiri. Saya gelisah, saya mencari apa yang bisa saya cari untuk membuat hidup saya ini penuh, agar hati saya ini penuh. Saya mencari cinta laki-laki, akhirnya laki-laki siapa saja saya cintai. Saya menjadi ngawur, saya menjadi ganas, saya menjadi beringas. Karena dia belum touch saya. Atau jangan-jangan dia sudah touch saya. Dia sudah sentuh saya. Tetapi saya menolak untuk mengenal dia. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan teman-teman? Sudahkah engkau mengenal Tuhanmu? Baik engkau yang mengenal Kristus, maupun engkau yang belum mengenal Kristus. Ketika engkau sudah Kristen dari lahir, sudah memang dari sananya kau beragama Kristen, sudah dari sananya engkau sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Saya bertanya sekali lagi, apakah engkau benar-benar mengenal Allah? Apakah engkau benar-benar mengenal Tuhan? Dan apakah Tuhan juga mengenal engkau? Lalu seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana saya bisa mengenali teman saya? Karena kita sering ngobrol. Demikian pula kita. Pertanyaan simpel dari seorang anak kecil. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti maksud Tuhan atas hidup kita? Simpel saja kan? Anak-anak selalu simpel kalau bertanya.
Bagaimana sih caranya kita bisa dengar suara Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan, kan Tuhan gak nampak. Gimana kita bisa caranya kok ngerti itu suara Tuhan? Kita memberikan jawab pada anak saya dengan sering bergaul dengan Tuhan, dengan sering mendengar firman Allah, dengan sering berdoa, mengintimkan diri dengan sengaja kepada Tuhan, memiliki gairah, kasih mula-mula kepada Tuhan, membuat kita mengenal Tuhan. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan, seperti kita mengenal seorang yang baik, ya. Ketika kita ngomongin orang yang baik, orang itu tidak mungkin marah, dia orangnya sabar kok. Atau orang itu nggak mungkin tersesat, dia orang yang cerdik kok. Kita bisa menilai seseorang dan bisa mengerti bahwa orang itu mengambil keputusan yang bijak karena kita mengenal dia sebagai orang yang bijaksana. Demikian pula kita dengan Tuhan. Ketika saya belum mengenal Tuhan, ya, karena perjalanan spiritual seseorang itu lain-lain, ya. Ada yang begitu cepat, ada yang begitu lambat, ada yang harus didorong-dorong, ya. Ketika saya memulai perjalanan saya dengan Kristus, saya lebih mengenal Tuhan lagi. Saya lebih mengenal Tuhan lagi lewat pencobaan-pencobaan, lewat badai demi badai. Saya boleh mengenal Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, saya malu atas diri saya sendiri. Mengapa selama ini saya khawatir dengan apa yang saya makan, minum, dan pakai? Bukankah semuanya itu sudah disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia? Dan Tuhan akan menambahkan semua itu ketika kita mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Adakah anak kecil mengatakan kepada orang tuanya, "Ma, nanti kamu kasih makan kan? Mi, sekolahku sudah mami bayarin kan? Mi?" Atau Papa belikan aku pakaian kan? Enggak kan? Seorang anak sudah begitu percaya kepada orang tuanya bahwa orang tuanya akan memberikan dia makanan yang cukup, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan sekolah. Seorang anak percaya kepada orang tuanya. Mengapa? Karena anak itu mengenal orang tuanya nggak mungkin biarin dia telanjang. Orang tuanya nggak mungkin biarin dia kelaparan. Sebelum anak itu kelaparan, orang tuanya pasti akan memberikan atau menyediakan lebih dahulu. Adakah kita juga seperti demikian kepada Bapa kita yang di surga? Bapa dari segala Bapa. Pengenalan yang simpel, pengenalan yang ya bisa dibilang yang tidak terlalu dalam. Gak mungkin lah Tuhan itu membiarkan kita. Gak mungkin. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka tenanglah hati kita. Pasti ada jalan. Tetapi pengenalan kita kepada Allah juga itu bukan dari serta-merta atas usaha kita sendiri juga. Itu semua atas anugerah Tuhan. Dan juga atas doa-doa saudara seiman kita yang memberikan kita semangat, memberikan kita dorongan, ya, agar kita tidak putus asa menjalani suatu kehidupan. Ada suatu cerita tentang hal ini, ya. Pada suatu kali saya itu sudah benar-benar stres. Lewi, anak saya yang pertama itu, yang kelingkingnya itu putus karena kecelakaan, ya.
tidak saya ceritakan secara detail karena sudah saya ceritakan di video saya yang sebelumnya. Nah, setelah itu apakah Lewi menjadi bertobat? Belum. Ternyata itu belum waktu Tuhan. Jadi besinya itu, pennya Lewi itu, pen yang di dalam kakinya itu keluar ke dalam kelingkingnya, keluar ya. Dan itu bernanah infeksi. Tapi dia tidak mau dibawa ke dokter. Dia sudah main, dia sudah gak pulang lagi ya. Saya pikir dengan kejadian itu dia menjadi kasihan sama saya, menjadi diam di rumah. Tapi ternyata dia kembali lagi seperti itu, kembali lagi jarang pulang malam, main gak karu-karuan sehingga sampai kakinya itu, pennya itu masuk keluar ke dalam daging, di dalam apa ya, orang Jawa bilang mencumul apa ya, kayak muncul ke daging. Kemudian dia juga masih menyakiti hati saya ya, masih suka mengambil uang saya, dan saat itu saya benar-benar stres, saya merasakan begitu sakit. Hutang saya saja belum lunas untuk mengoperasikan kakinya, tapi dia sudah bikin ulah lagi dan menyakiti hati saya. Dengan tega dia mengambil uang saya. Saya begitu sakit sekali sampai saya memikirkan hal itu terus menerus sampai saya nggak sadar bahwa saya itu sudah stres, sudah frustasi. Saya lupa segalanya, saya lupa punya anak yang lain, saya lupa saya punya pekerjaan, saya sampai lupa, saya sampai nyasar, saya sampai nggak tahu mau kemana. Saya bawa aja kendaraan itu sambil kaca-kaca, sambil kosong tatapan saya. Kemudian saya itu haus dan saya minum es hari dele, dan saya lihat HP saya kaget sekali karena saya lupa bahwa anak saya itu sekolah. Dia panggil saya, mami di mana? Mami di mana? Ini pesenin Gojek. Saya lupa dia itu sekolah, gak ada yang nganter, gak ada yang jemput, harus Gojek. Saya lupa, sampai dia terlambat. Saya lupa kalau saya punya anak, saya lupa kalau saya punya anak yang lain yang harus sekolah. Lupa begitu saja, tiba-tiba lupa, hilang. Saya sampai mikir, ya Tuhan, apakah ini awal dari orang yang kehilangan orientasi jiwa? Apakah ini awal dari orang yang gak sadar itu? Karena begitu dia memikirkan dengan berat masalahnya. Tetapi puji syukur Allah yang Maha Kuasa, Tuhan selalu menghadirkan penghiburan. Dia menghadirkan apa yang saya butuhkan. Dia utus seorang untuk menelpon saya, memberikan saya kekuatan, memberikan saya pertolongan, mendoakan saya supaya saya tenang, supaya saya tidak fokus pada masalah saya, supaya saya kembali percaya kepada Tuhan. Dan saya kembali lagi lebih mengenal Tuhan. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita butuh uang, Dia berikan dana. Saya butuh kekuatan, Dia kasih kelegaan. Saya butuh penghibur, Dia berikan seseorang untuk menelpon saya, memberikan saya suatu kekuatan sehingga saya boleh kembali sadar dan fokus kepada Tuhan. Pernahkah Anda juga mengalami hal yang seperti saya? Seharusnya ketika saya mengenal Tuhan, saya tidak perlu khawatir secara berlebihan seperti itu. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan menghargai proses. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita indah di mata Tuhan. Jangan minder, jangan putus asa, jangan merasa mengasihani diri sendiri, jangan merasa diri ini kasihan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Mari kita kenal Tuhan. Dengan terus bergaul akrab dengan Dia, berbicara dengan Dia. Apapun yang kita ingin bicara saja sama Dia. Membaca firman Tuhan,
sangat penting dalam kehidupan kita. Berdoa, menyembah dan memuji. Supaya kita mengenal Tuhan dan Tuhan pun mengenal kita saat kita nanti pada saatnya kembali kepada Tuhan, bertemu muka dengan muka. Bukankah itu adalah harapan kita, tujuan kita, dan yang menjadi kesukaan kita, bertemu muka dengan muka dengan Yesus, pribadi yang kita kenal sebagai pribadi yang lemah lembut, panjang sabar, maha bijaksana. Demikianlah kesaksian saya pada kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di sana, memberkati teman-teman di sana. Thank you yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share atau sharing. Thank you semuanya. Jangan lupa tetap bersukacita dalam segala hal. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita. Tetap mengarah kepada Tuhan. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.